Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, sekarang dihidupkan videonya dulu. Ya. Oke. Mbak Ritma, Mas Rival, Mbak Krisa, Mas Abdul Fattah, Mbak Sekar Ayu. Ya, silahkan dihidupkan videonya dulu ya sebelum saya mulai perkuliahan hari ini ya. Oke. Mbak Krisa, hidupkan videonya dulu. Biar saya tahu loh wajahnya pagi-pagi itu seperti apa gitu loh. Kayak Mbak Ritma ini, ya kan? Udah seger. Mas Daniel habis mandi seger gitu ya. Makanya tadi kalau apa namanya, kayaknya mau Zoom nanti dibuka videonya, saya belum mandi pekewo kayaknya gitu deh. Makanya cepet-cepet mandi tadi itu ya. Kalau dosen lain apa ini dibuka videonya juga saat pembelajaran? Beberapa begitu, Bu. Iya, beberapa gitu ya. Karena memang seharusnya begitu, karena perkuliahan kita kan sama ya. Hanya jarak yang membedakan ya. Kita ketemu di layar kaca gitu ya. Tapi sebenarnya kita perkuliahannya sama gitu ya. Mbak Ritma, Mas Rival. Mas Rival belum dibuka. Saya belum mulai kalau videonya belum dibuka. Biar kelihatan loh mana gantengnya, mana manisnya gitu loh pagi-pagi. Nggak apa-apa gitu loh. Ya. Oke, saya juga pakai masker karena saya ada di kampus gitu ya. Kalau saya di rumah, oke saya lepas masker. Tapi karena saya di kampus, satu ruangan ada dosen lain, sehingga saya harus tetap menjaga prokes gitu ya. Oh iya, sebelum saya mulai untuk yang Bundari kemarin sudah clear ya Mas ya? Sudah, Bu. Kelasnya Bundari sudah 2 kali pertemuan, disampaikan Iya. ke saya begitu? Betul, Ya. Bu. Betul. Oh ya sudah kalau begitu soalnya saya sudah menyampaikan ke beliau 2 kali begitu dan kemarin beliau sudah konfirmasi ke saya sudah 2 kali Bu gitu. Yang satunya dilaksanakan malam, terus Betul. satunya pagi ya. Betul Betul. ya? Betul. Oh ya sudah kalau gitu. Harap dimaklumi Mas karena Bundari memang agak slow respon. Beliau memang tidak selalu on HP. Kalau dosen lain, misalkan saya dan dosen-dosen yang lain biasanya kan responnya cepet ya, pakai HP. Kecuali kalau kondisi misalkan kayak kemarin saya agak kurang sehat, memang saya tidak memegang HP gitu ya. Baru ketika saya sudah agak enakan, baru saya pegang HP. Makanya kan Mas Daniel biasanya kan saya selalu respon itu responnya agak lama gitu ya. Gitu. Kalau Bu Dari itu mohon dimengerti bahwa beliau sedang menempuh S3 yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau adalah kepala LPPM. Jadi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di USAHID. Tugas sampingan beliau banyak sekali. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, beliau adalah pengampu mata kuliah MKDU. Ya kan? Mata kuliah dasar ya. Jadi itu untuk semua prodi. Begitu. Jadi beliau memang banyak memang masukan bahwa beliau memang agak slow respon begitu ya. Karena memang banyak sebenarnya yang dipikirkan begitu. Kalau beliau memang selalu on laptop, tetapi kalau HP memang jarang memegang sehingga memang tidak hanya kepada mahasiswa, kadang kepada sesama dosen pun beliau responnya memang agak lama. Begitu ya, Mas ya. Jadi tetapi insya Allah beliau masih amanah. Jadi nantinya kalau misalkan ada beberapa kali pertemuan yang belum beliau beliau laksanakan, biasanya beliau akan ngedrill nantinya gitu biasanya. Jadi berapa pertemuan jadikan satu gitu seperti itu. Kalau berkaca dari yang kemarin-kemarin karena kakak kelas teman-teman semua kemarin juga sama semuanya harus mengambil KWU. Ini KWU 1 ya? Iya, Bu. Iya, iya. Berarti nanti ada KWU 2. KWU 2 itu biasanya nanti berujungnya adalah pada project gitu ya. Oke. Kita mulai ya teman-teman. Kemarin kita sudah menggunakan video pembelajaran minggu yang lalu. Minggu ini kita menggunakan Zoom gitu ya. Biar apa? Biar nggak lupa nih. Saya wajahnya Mbak Krisa, yang mana tuh cantik tuh Mbak Ritma, kemudian Mas Rival. Oh, Mas Rival saya baru tahu nih Mas Rival, Mas Abdul Fattah, Mbak Sekar Ayu. Kalau Mas Daniel kan sudah familiar banget gitu ya.
Oke, teman-teman, saya akan melanjutkan video pembelajaran yang kemarin. Kita masih berbicara tentang sebuah sistem, gitu ya. Kalau kemarin di video pembelajaran saya review ya. Nah, saya review dari materi yang kemarin. Ya, teman-teman, kita kemarin berbicara tentang konsep sebuah sistem, ya kan? Nah, sistem itu ada overlapping system. Nah, apa yang dimaksud dengan overlapping system, teman? Siapa yang tahu silahkan sebut nama. Ya, Bu. Boleh, Mas Daniel. Seingat saya itu yang overlapping itu yang itu loh, Bu, apa? Misalnya dari kayak apa ya, sistemnya tuh kemana-mana gitu loh, Bu. Maksudnya enggak ke satu Mm-mm. tujuan. Jadi muter-muter akhirnya enggak ke satu tujuan gitu, Bu. Saya dapatnya, Bu. Jadi Oke. orang Heeh. kalau enggak salah bahasanya mbledreh kemana-mana gitu, Bu. Kalau enggak salah gitu. Oh, oke. Oke, ya betul Mas Daniel. Ya, apa yang disampaikan Mas Daniel. Ada jawaban lain menurut penangkapan dari teman-teman, sepemahaman teman-teman, overlapping system itu apa? Ya, silakan yang lainnya. Mbak Krisa, Sama Bu, Mas Reza. di mana sistem itu tidak ada batasannya. Oh, sistem tidak ada batasannya. Oke. Ya. Oke, good. Satu lagi. Saya mau minta pendapat satu lagi. Sepemahamannya overlapping system itu apa? Ya, tidak usah saya sebutkan ya. Siapa yang mau menambah poin untuk nilainya? Silahkan. Mas Reza, mana Mas Reza? Mas Reza? Mbak Ritma? Videonya diaktifkan, Mbak Ritma. Ya, selama proses pembelajaran video jangan di-off-kan ya. Biasanya nggak jadi tukang jamu gitu ya. Biar kita bisa ngobrol, saling tatap muka kan enak nih ya. Kayak Mbak Krisa nih, saya ketemu Mbak Krisa tuh kayak apa, Mbak Ritma kayak apa gitu. Oke? Nggak ada yang menjawab? Oke. Apa yang disampaikan Mas Daniel sama Mbak Krisa itu tadi betul. Artinya bahwa overlapping sistem itu adalah ketika ada penumpukan sistem menjadi satu. Jadi ibaratnya tidak ada batasan. Dan dia menjadi apa? Tidak fokus. Ya kan? Kalau tidak fokus, nantinya kita akan kesulitan sendiri ketika mengidentifikasi sebuah model sistem. Sehingga teman-teman, jangan sampai ketika nanti tugas besar, saya sudah menyampaikan di awal ya, nanti akan ada tugas besar sebagai pengganti UAS, bahwa teman-teman nanti akan membuat sebuah sistem, ya kan? Nah, sistem ini teman-teman harus batasi, tidak boleh menjadi overlapping, jadi saling menumpuk. Kemudian istilahnya bahasa Jawanya penggeladrah ya. Kalau mungkin di sini ada orang yang luar Jawa, nggak ada ya? Jawa semua di sini ya? Oke, jadi bahasanya paham. Jadi kita batasi, biar itu nantinya ketika kita membuat sebuah model itu tidak akan menyulitkan kita dan fokus. Kemudian apa? Tujuan akhir dari sebuah sistem itu akan tercapai ketika sebuah sistem, model sistem itu sederhana, simple, bisa kita analisis secara mendalam kalau dia tidak terjadi overlapping. Jadi nanti teman-teman jangan sampai terjadi overlapping sistem ya. Jadi jangan berpikir nanti ketika presentasi Bu, saya mengambil contoh ini Bu, karena nanti kompleks susah bisa itu nanti kalau susah nanti nilainya bagus. Belum tentu. Ada sebuah sistem yang sederhana, tetapi pendalamannya kena, analisisnya kena, model yang disampaikan kena, itu nilainya akan lebih bagus daripada sebuah sistem kompleks tetapi tidak bisa menyampaikan dan tidak menjadi fokus. Begitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Saya masuk kepada share screen kita hari ini, materi kita hari ini. Sudah bisa dilihat teman-teman?
Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Kita masuk pada pertemuan yang keempat, yaitu problem situation. Kita belajar tentang situasi problem, ya. Jadi problemnya apa saja yang akan kita pelajari dan situasinya akan seperti apa, begitu ya. Nah, apa sih sebenarnya problem? Problem itu apa sih? Kalau bahasa teman-teman mendengar kata problem, problem itu apa? Masalah, Bu. Masalah, betul. Pernahkah kita hidup tanpa masalah? Tidak. Tidak, pastinya. Dari kita kecil loh. Dari kita kecil itu kita sudah menghadapi sebuah masalah. Dulu ketika saya kecil, ya kan, saya pernah berpikir ketika saya sudah mungkin sesudah seumuran teman-teman. Jadi ketika saya harus mencari pekerjaan itu ya, itu saya berpikir begini, enak ya jadi anak kecil nggak punya masalah gitu ya. Padahal anak kecil punya masalah loh. Anak kecil masalahnya apa? Teman-teman tahu? Anak kecil itu masalahnya kalau dia disuruh tidur siang nggak mau. Itu masalahnya. Ya kan? Dia pengen mainan nggak dibelikan. Itu masalahnya. Tetapi skopnya anak kecil kan berbeda masalahnya dengan kita yang dewasa gitu ya. Kalau kita yang dewasa masalahnya akan semakin kompleks gitu ya. Misalkan yang sudah punya pacar, oh punya masalah dengan pacar begitu ya. Itu bisa jadi suatu problem. Itu contoh masalah. Ketika sudah masuk berumah tangga berarti masalah dengan pasangan, masalah dengan anak dan sebagainya. Atau dengan rekan kerja kalau kita bekerja, teman-teman yang sudah bekerja, pastinya akan ada masalah. Dan masalah itu sebenarnya yang mendewasakan kita nantinya. Begitu ya. Dan itu menjadi sebuah pengalaman. Nah, sekarang kita tahu. Kita belajar tentang problem. What is problem? Gitu ya. Nah, pada model sistem, ketika kita mencari sebuah permasalahan model, kita harus mengetahui siapa yang menjadi problem owner-nya. Artinya apa? Problem owner itu adalah orang yang tidak puas dengan keadaan saat ini. Gitu ya. Itu contoh itu kata kuncinya. Kemudian mampu menilai kapan tujuan, sasaran dan target ini tercapai sampai tingkat yang memuaskan. Kemudian memiliki kontrol atas beberapa aspek situasi masalah yang mempengaruhi sejauh mana tujuan, sasaran dan targetnya dapat dicapai. Contohnya seperti apa, teman-teman? Kalau kita melihat problem owner. Sekarang yang lagi rame apa? Dengan adanya COVID itu ada bantuan awalnya diluncurkanlah vaksin, ya kan? Saya berikan contoh model ini, contoh model real yang kita hadapi saat ini. Nanti teman-teman bisa mengambil itu boleh, bisa mengambil pengembangannya juga boleh, gitu ya. Dengan adanya pandemi yang kita rasakan 1,5 tahun ini, itu dulu awal peluncuran vaksin banyak yang menolak, tidak mau divaksin dengan alasan A, B, C, D, gitu ya. Tetapi, ya kan, ketika dana bantuan, ya kan, ada bantuan dari pemerintah, salah satunya adalah dengan syaratnya harus sudah divaksin. Nah, sekarang problem owner-nya bagaimana terjadinya? Akhirnya orang beramai-ramai kan? Beramai-ramai mencari vaksin di mana-mana begitu kan? Sampai berdesak-desakan, bahkan ada yang bilang kerumunan yang diperbolehkan adalah kerumunan ketika terjadi vaksin gitu ya, terjadi antrian vaksin begitu. Saya tuh sampai ngeri loh suatu saat ketika melihat adik saya kan belum dapat vaksin gitu ya. Saya pernah coba daftarkan gitu. Saya melihat, saya datang ke lokasi. Wow, luar biasa itu. Itu untuk mencari nomornya saja gitu, desakan-desakan gitu loh. Apa itu bukan menjadi suatu nantinya apa ya? Suatu nantinya apa namanya ya? Pemicu bahwa penularan virus itu akan semakin tinggi dengan adanya kerumunan. Tetapi dalam bahasa lain ketika melihat bahwa kerumunan vaksin, antrian vaksin itu ya diperbolehkan begitu. Nah, bagi saya yang melihat suatu kerumunan itu, saya adalah problem owner-nya. Saya tidak puas dengan seperti itu, ya kan? Sistem yang terjadi seperti itu sama aja itu bohong gitu loh.
Jadi orang mencari vaksin itu karena mau dapat bantuan begitu loh, bukan karena kesadaran bahwa saya harus menjaga diri saya dan lingkungan saya begitu. Bisa dipahami sampai di sini teman-teman? Bisa? Bisa, Bu. Halo, mana suaranya? Bisa? Oke. Saya Bisa. lanjut ya. Oke. Nah, elemen masalah itu bisa meliputi beberapa macam. Ada 6 elemen masalah atau 6 elemen dalam suatu problem model sistem. Yang pertama adalah pembuat keputusan. Pembuat keputusan ini biasanya kalau di industri levelnya adalah manajer ke atas. Ya kan? Entah dia manajer produksi, entah dia manajer pemasaran, entah dia manajer keuangan. Kemudian bisa juga dia sebuah direksi. Ya kan? Atau dia direktur yang dia akan membuat keputusan secara krusial yang nantinya akan berimbas kepada perusahaan. Kemudian yang kedua adalah kriteria keputusan yang terkait. Kalau saya mengambil keputusan A, kalau saya mengambil keputusan B, imbasnya apa? Begitu ya. Nah, kemudian elemen yang ketiga, input yang mengendalikan alternatif tindakan. Jadi kalau suatu jajaran ke atas ya, manajer ke atas, manajerial ke atas itu ketika mengambil keputusan tidak hanya pada satu pilihan saja, teman-teman. Jadi harus ada plan A, plan B, plan C. Dan semua harus dianalisis. Nantinya kira-kira itu akan berimbas ke mana. Kalau saya ngambil keputusan A, misalkan, contoh suatu problem di lantai produksi, begini ya. Ada kekurangan pemasokan bahan baku. Lantai produksi kan sudah bingung nih, bahan bakunya kurang. Misalkan ada item bahan baku yang kurang. Nah, sehingga ini disampaikan ke atasan. Oh, ada keterlambatan dalam pemasokan bahan baku. Begitu. Nah, bagaimana? Lah kita mencari supplier lain. Ternyata supplier lain harganya lebih naik, lebih tinggi daripada supplier biasanya, gitu. Nah, akhirnya yang atas juga akan berpikir, kalau bahan baku naik, apakah harga nanti barang akan saya naikkan? Kalau saya naikkan, nanti imbasnya apa? Konsumen bisa nggak nerima? Konsumen lari nggak nerima, gitu ya? Konsumen lari nggak kalau misalkan barang saya naikkan harganya? Kalau tidak saya naikkan, maka ongkos produksi saya naik. Sementara keuntungan saya tidak naik, maka bisa jadi lama-lama saya menjadi rugi dong, begitu. Nah, itu yang contoh-contoh elemennya begitu yang berpengaruh. Kemudian tujuan si pembuat keputusan. Tujuannya apa? Kalau misalkan saya mengidentifikasi perusahaan, saya sebagai problem owner-nya, saya melihat perusahaan saya itu hanya untuk mencari profit. Itu tujuan saya. Contohnya begitu. Kalau kemarin seperti sekilas saya sampaikan kemarin kan ada sebuah danau kan? Ya kan? Ingat enggak? Ada danau. Nah, danau itu ada 3 orang yang datang. Seorang kakek-kakek sama anaknya. Itu melihat danau itu sebuah apa? Ingat? Kayak tempat rekreasi. Tempat rekreasi, betul Mas Daniel. Terus ada seorang sains ya, biologis artinya peneliti ekosistem. Itu melihat danau itu sebagai apa? Adanya kehidupan di dalamnya, Bu. Ya, adanya ekosistem yang di dalamnya. Oke, Mbak Krisa. Nah, selanjutnya ada juga seorang teknik sipil nih. Datang ke danau itu. Dia melihat danau itu sebagai apa? Bisa buat sumber listrik. Sumber listrik bisa. Kalau dia seorang teknik sipil atau dia seorang pertanian. Irigasi, Bu. Irigasi, iya pengairan. Oke, betul Mbak Krisa. Itulah teman-teman. Kalau kita melihat suatu benda berdasarkan dari kacamata kita sendiri-sendiri, itu pasti akan berbeda-beda di situ. Nah, tujuannya apa? Tergantung dari kacamata kita masing-masing dan biasanya tergantung dari kapabilitas kita, begitu ya. Kemudian selanjutnya elemen adalah ukuran performansinya. Jadi sampai di mana performansinya nanti akan diukur, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah konteks di mana masalah itu terjadi. Jadi tadi saya sampaikan kalau masalah itu terjadi di bagian produksi, berarti konteksnya adalah masalah itu terjadi di lantai produksi.
Misalkan kekurangan bahan baku berarti di apa? Di suppliernya. Gitu ya. Kalau teman-teman nantinya yang reguler ya, belajar tentang supply chain management. Itu adalah ilmu yang luar biasa, teman-teman. Ya, maksimalkan nanti belajar di sana. Karena itu adalah suatu ilmu ciri khasnya teknik industri yang mempelajari dari hulu ke hilir. Dari mulai barang bahan baku datang mencari supplier sampai barang jadi datang ke customer dan diterima customer. Jadi itu suatu aliran yang dipelajari dan itu nanti bisa menjadi sebuah contoh skripsi juga ya. Jadi alternatif judul skripsi. Gitu ya. Oke, sekarang saya langsung masuk kepada contoh soal real. Misalkan ada di sini kasus somil. Somil ingat ya kemarin, somil itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Di materi kemarin sudah. Alat pemotong kayu, Bu. Iya, betul Mbak Krisa ya. Alat pemotong kayu. Ya, kasus somil. Ada sebuah pemotongan kayu. Dia memotong log. Log itu dari sebuah pohon gitu, dia dipotong batangan-batangan begitu ya. Nah, motong log untuk produk yang bervariasi. Ya kan? Teknik industri melihat sawmill adalah sebuah sistem untuk mengkonversi bahan mentah dalam bentuk berbagai jenis kayu log menjadi produk jadi, ya kan? Termasuk offcut-nya. Jadi sisa-sisanya, kemudian serbuk gergajinya. Kalau seorang teknik industri melihat seperti itu. Tujuannya adalah apa? Menentukan layout fasilitas dan peraturannya, peralatannya atau perlengkapannya yang memberikan efisien dan lingkungan operasi yang aman. Kemudian pemilik sawmill itu melihat apa? Sebuah sistem itu alat untuk mengembalikan investasi yang telah ia keluarkan. Ya kan? Kalau saya pengusaha, ya kan? Saya membeli sawmill itu nggak murah loh. Puluhan juta saya beli. Ketika saya sudah mulai melakukan usaha itu, berarti kan saya harus berhitung. Misalkan saya beli 50 juta. Ya kan? Itu misalkan disewakan ke orang atau saya ibaratnya untuk memotong gitu ya kayu. Kemudian kayu itu dijual. Nah, itu keuntungannya berapa sehingga investasi awal saya itu akan kembali dalam berapa tahun gitu ya. Itu kalau pemilik sawmill. Tapi kalau teknik industri melihatnya adalah dari bahan mentah itu, log dia menjadi barang jadi. Dia udah jadi mebel gitu contohnya. Gitu ya. Nah, inilah problem owner-nya. Problem owner yang pertama adalah mencapai pengembalian atas investasinya. Berarti pemilik sawmill. Kriteria keputusan yang dapat digunakan adalah rate of return-nya minimal 18% sebelum dipotong pajak. Ini ya. Ukuran performansinya berkaitan dengan rasio antara laba bersih dengan investasi. Jadi investasi yang dia keluarkan itu dibandingkan dengan laba bersih yang dia dapatkan. Nah, kemudian problem owner yang kedua adalah alternatif tindakan yang dapat dilakukan, misalkan menentukan kombinasi tipe atau jumlah log yang harus dibeli. Ini seorang teknik industri. Kemudian tipe dan kuantitas produk yang harus diproduksi dan cara terbaik untuk memproduksi log. Sehingga produk itu tercapai rate of return-nya minimal 18%. Jadi tidak banyak barang yang terbuang percuma. Jadi harus membentuk batangan kayu bentuk log itu seefisien, sebanyak mungkin. Gitu. Nah, alternatif kriteria keputusan dapat berupa maksimasi keuntungan tahunan dengan tingkat laba tahunan sebagai kriteria performansinya. Jadi ukuran atau standar yang akan dicapai adalah maksimasi keuntungan tahunannya. Itu tujuan dari si problem owner tadi, gitu ya. Nah, sekarang konteks masalahnya apa? Konteks masalah itu adalah semua aspek yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi ukuran performansi, di mana pembuat keputusan tidak memiliki kontrol langsung, seperti lokasi perusahaan, potensi sumber bahan mentah, permintaan produk, itu kan tidak bisa kita kendalikan sebagai owner kita, ya kan? Kita nggak bisa nih ngontrol permintaan produknya harus berapa, nggak bisa.
Potensi sumber bahan mentahnya kita bisa kontrol, nggak bisa. Realitanya seperti itu yang terjadi. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan masalah itu selesai? Ya, ini juga akan saya tanyakan ketika nanti teman-teman presentasi untuk model sistemnya. Masalah itu selesai ketika kita menemukan kondisi tindakan di mana tidak ada tindakan lain yang dapat menghasilkan profit lebih tinggi. Berarti kriteria sudah terpenuhi. Ini untuk yang kasus tadi somil. Karena targetnya apa? Targetnya adalah apa tadi? Maksimasi keuntungan tahunan, ya kan? Masalah itu selesai terjawab ketika kita sudah tidak menemukan tindakan lain yang dapat menghasilkan profit yang lebih tinggi. Kita sudah maksimal nih, gitu loh. Intinya itu kapan masalah itu selesai. Jadi itu adalah merupakan tolak ukur. Sudah selesaikah model yang kita buat? Sudah selesaikah analisis yang kita buat? Begitu ya. Oke. Sudah selesai materi kita hari ini. Cepat sekali ya. Ada yang mau ditanyakan dari apa yang saya sampaikan? Silakan. Ini ada link absensinya, Mas Daniel? Ada, Bu. Ada. Ya, sambil teman-teman mengisi link absensinya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bu Yunita, saya mau tanya. Boleh, silakan Mbak Grisa. Ya Bu, berarti bisa dikatakan juga masalah selesai itu jika udah menemukan solusi terbaiknya ya? Salah satu Iya. contohnya solusi terbaiknya mendapatkan profit paling tinggi itu. Iya, betul. Ini untuk contoh kasus ini ya. Iya, Ya kan? Misalkan kalau untuk kasus yang lain, misalkan ada semacam kayak tadi seperti yang saya sampaikan, saya problem owner dengan ibaratnya kerumunan vaksin gitu ya. Itu kan problem owner bagi saya gitu. Masalah itu selesai ketika nanti ada antrian yang teratur, ya kan? Sehingga tidak akan terjadi apa namanya kerumunan gitu. Nah, penumpukan gitu kan yang berpotensi menularkan kan sebagai apa namanya nanti akan terjadi ini lagi baru lagi gitulah kasus baru lagi. Itu contohnya. Jadi masalah itu selesai ketika kita sudah memberikan solusi yang paling optimal dari permasalahan itu. Dan teman-teman harus diingat bahwa nanti ketika tugas besar, teman-teman harus sampai pada titik penyelesaian masalah dari model yang disajikan. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Krisa? Sudah Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lainnya silakan. Kalau ada yang kurang paham. Sementara ini masih ini ya, kita kalau pemodelan sistem itu nanti kita banyak bermain logika. Logika berpikir. Analisis yang kita pertajam. Bukan pada hitungan. Jadi kita menggunakan otak kanan kita. Begitu ya. Terus ini nanti akan ada, minggu depan akan saya sampaikan tentang rich diagram. Bagaimana menyusun sebuah rich diagram. Jadi model, misalkan saya sudah punya gambaran nih Bu, saya menemukan sebuah masalah begitu ya. Misalkan antrian di SPBU gitu ya. SPBU mana misalkan gitu ya. Nah, kemudian saya melihat itu sebuah masalah. Berarti saya harus mencarikan solusinya juga. Kemudian saya yang pertama harus membuat suatu diagramnya dulu. Namanya rich diagram. Nanti saya ajari minggu depan, gitu ya. Kemungkinan minggu depan saya menggunakan Zoom dulu, gitu ya. Baru sesudah rich diagram itu nantinya baru saya video pembelajaran, gitu ya. Jadi minggu depan karena rich diagram nanti saya menyampaikannya pakai Zoom dulu, gitu ya. Kita fleksibel aja ya untuk blended-nya. Jadi nggak harus minggu ini misalkan video pembelajaran, minggu depan apa namanya Zoom gitu ya. Ketika materi itu harus saya sampaikan langsung dengan Zoom berarti harus menggunakan Zoom. Begitu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Tidak ada?
Silakan mengisi absensi dulu kalau tidak ada. Kalau saya menyampaikannya terlalu cepat, teman-teman bilang ya, Bu, terlalu cepat gitu ya. Baik, Bu. Oh, ada yang tidak bisa mengisi absensi ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, kalau tidak ada teman-teman, saya akhiri loh perkuliahan hari ini. Materi saya perlu saya share tidak? Perlu, Bu. Perlu, PPT? Bu. Perlu Bu. ya. Saya share-nya nanti Perlu, Bu. sesudah kelas sore jalan ya. Jadi kalau kelas sore sudah selesai baru saya share ya. Ya, Bu. Nanti saya diingatkan Mas Daniel ya. Kalau malam saya belum share, saya diingatkan ya. Maksimal besok pagi lah saya ini. Gitu ya. Oke. Mas Daniel, saya bisa minta tolong untuk di screenshotkan pertemuan kita hari ini dalam bentuk foto. Yang lainnya silahkan dibuka videonya. Karena saya harus laporan setiap saya sesudah melakukan pembelajaran, teman-teman. Gitu. Ya. Disiapkan dulu, boleh gaya bebas. Kurang satu, Tuh, Bu. Mas Rival. Oke. Kurang siapa? Kurang Mas Ian. Oh, mana? Mas Ian sudah join? Belum buka videonya? Belum buka, Bu. Ya, Mas Ian silahkan dibuka videonya dulu, Mas. Ini nanti soalnya laporannya sampai ke dekan dan sampai ke akademik ya. Jadi tidak hanya di Kaprodi saja. Jadi saya bukti absensi saya itu ketika Zoom itu sangat kuat. Jadi tidak hanya pada link absensi, tetapi pada pertemuan teman-teman dengan hadir dengan video seperti ini, saya tidak usah menyampaikan bahwa teman-teman itu memang hadir dalam perkuliahan saya. Jadi sudah bisa membaca. Gitu. Oh, berarti benar gitu ya, hadir dalam perkuliahan. Begitu. Ya. Biasanya saya teruskan ke Kaprodi, dekan, dan nantinya ke WR bagian akademik. Begitu. Sudah, Mas? Mas Ian mana? Belum itu, Bu. Mas Ian bisa buka videonya, Mas? Ya, ini kayaknya sudah mau selesai kita ya. Iya, Bu. Tinggal 2 menit. Kalau tidak dibuka videonya, konsekuensinya kita sudah sepakat ya, kita kurangi ya. Tidak maksimal ya. Oke. Ya, yang ada aja Mas Daniel. Oke, Yuk. 1, 2, 3. Oke, dah, Bu. Oke, terima kasih ya teman-teman semua ya. Tetap semangat ya. Oke, terima kasih atas